Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel DCTV Nusantara. Baik teman-teman semuanya, di kesempatan kita kali ini kita akan melihat bagaimana Rismon merasa terancam dan ketakutan. Dimana tidak, kemarin sempat rumahnya Rismon datangi ada 3 orang ya berbadan tegap, ya nggak tahu siapa yang akan menghampiri ke rumahnya. Ya, dan kedua, ini masyarakat NTT sangat marah kepada Rismon bahwa Rismon sempat merendahkan orang NTT. Wah, bahaya nih, Rismon ini sudah mau jadi tersangka, nambah lagi masalah. Waduh, bagaimana ini? Ya. Dan kedua, video berikutnya kita akan juga melihat bahwa bagaimana Presiden Prabowo sangat menggebu dan sangat sangat mendukung bagaimana kereta api Wush ini berada di Indonesia. Ya, oke, nggak usah panjang lebar, kita langsung saja simak video berikut. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana Rismon, salah satu peneliti abal-abal dari gerombolan pembenci Pak Jokowi, sepertinya mulai was-was dan ketakutan teman-teman. Karena dia menyebarkan sebuah informasi bahwa di rumah dia atau domisili dia itu sempat didatangi 3 orang berbadan tegap. Dan menurut Rismon itu adalah ancaman kalau dia mau dimunirkan. Waduh. Sepertinya apa sih orang ini mau dimunirkan? Kali aja tuh debt collector ya kan mau menantang Rismon. Itu bisa jadi. Kali aja ya kan, kita kan nggak tahu teman-teman. Tapi Roy Suryo mau ke Sydney Australia. Ya katanya sih dia mau dimunirkan nggak penting kalian Lalu gitu terus kalau ya. Tapi ya kalau kita lihat gelagat-gelagat pembenci ini bahasanya sekarang itu cuma 2. Kalau mereka terancam merasa dimunirkan. Tapi kalau mereka mengancam mau menepalkan. Sama kayak di Alfian Tanjung mengancam mau menepalkan Solo, Bitor mengancam menyebarkan propaganda, mengajak masyarakat anak sekolah untuk membuat kerusuhan di Solo ya kan. Ini bahasa-bahasa mereka nih. Ditambah lagi Rismon pernah juga mengatakan mau menepalkan Mendikdasmen. Ya saya curiga ini settingan mereka juga teman-teman. Munirkanlah apalah, gak penting kalian. Tapi teman-teman, saya mendapatkan video nih. Pemuda NTT ternyata mengancam Rismon karena mereka merasa direndahkan. Kira-kira ada apa ya? Nanti kita simak videonya. Masalah di video akhir kita akan mendengarkan sebuah ini hal yang mengejutkan juga, di mana Denny Siregar ikut mendukung Pak Jokowi atau membela Pak Jokowi dalam carut marut kereta cepat Wush. Kok bisa ya? Padahal gerombolan-gerombolan mereka ini menyerang Pak Jokowi dengan isu kereta cepat. Dan nanti ada video pidato Gibran juga ketika berada di Papua. Dan ini sangat luar biasa teman-teman. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pak Prabowo Subianto, bagaimana ini Pak? Kalau benar info yang akan memunirkan saya, dan saya dapat 3 orang mendatangi domisili saya, menanyakan saya, pemuda berbadan gelap. Berbadan tegap. Kali. Ya bukan gelap ya, tegap. Ada nggak jaminan untuk rakyat semacam kami? Nggak ada. Sangat merendahkan kami. Apalagi Rismon, kau singgung nama NTT, singgung ekonomi. Michael, saya nggak ada urusan kalau tidak menyinggung tentang ras. Kau bukan menyerang Mosato, tapi kau serang NTT. Ketika kau serang NTT, kau serang kami, orang NTT. Kejar bang. NTT dan Batak selama ini solid, tapi kau mau coba menghancurkan soliditas NTT dan Batak. Saya nggak ada urusan dengan ras Batak. Saya berurusan dengan kau, Rismon, dan Michael. Wow, apa ini? Mau apa kalian? Tangkap ayo bang. Ketemu di mana? Dengan mode apa? Diskusi? Atau mau kutinju? Siap kami hadapi kalian. Sakit. Jarang sekali saya bertemu dengan Bang Musa. Tapi ketika saya mendengar bahwa dalam pertikaian opini publik, kalian sampai menyeret-nyeret tentang ras, nama NTT, dari NTT ke Jakarta bawa simpak berapa biji? 3. Itu sangat merendahkan kami. Biar paham. Rismon, Senipar, dan siapa itu namanya satu lagi tuh, ikan buntal tuh. Ikan buntal ya kan?
ikan buntal satu tuh yang dibilang saya kampret itu, Michael. ikan sinaga. Ya, buat yang menonton, kirim video ini ke Sentana, Mika Sinaga dan Rismon. Lu jual, gue beli. Oke, lu kira saya takut? Kau melaporkan ke polisi? Kau laporkan. Saya tunggu laporan kau. Rismon, saya tunggu laporan kau. Kau kan panik, ya. Kau panik karena kau ketakutan sebentar lagi kau akan masuk tersangka. Dari Yamaguchi sudah masuk bahwa kau akan segera dipenjarakan, ya. Karena ijazahmu itu palsu, dan dari Yamaguchi ya sudah kemarin mendatangi Polda Metro Jaya, ya. Apa masalah lagi Tahu itu. Lu mau kabur kemana, ya? Lu kemarin di live lu bilang lagi di Swedia. Lu mau pura-pura mau tipu masyarakat bahwa ketika lu itu Rosario aja udah kabur ke Australia karena tahu penetapan tersangka. Sekarang ya kamu kabur kemana? Di saat para pengamat politik baik yang dari profesional sampai yang ke abal-abal mengomentari masalah kereta bus, Bapak Presiden kita Bapak Prabowo malah mengatakan akan menambah kereta api. Rampus Bang kecil. Dan beliau mengatakan apa itu masalah-masalah kereta bus itu? Kita akan bayar. Bangsa Indonesia bukan negara sembarangan. Betul. Padahal bukannya bilang aku, sampai berbusa munculnya Mahfud MD ngomongin masalah wush. Mau cari muka dia sama Bapak Prabowo, nggak berhasil. Mulai dari Ferdinand Hutahayan, Hasto Kristianto, sampai Said Didu. Mulai dari pengamat politik atau pengamat kebijakan publik yang dari paling profesional sampai paling abal-abal komentar mengenai wush. Mereka berharap mereka berharap ya bahwasanya Bapak Joko Widodo akan dipojokkan, akan dipenjara, ya kan? Dan ini akan membuat nama Bapak Joko Widodo semakin jelek di mata Bapak Prabowo. Ternyata Bapak Prabowo katakan apa? Masalah itu aja. Nggak usah khawatir, kita bayar. Iya. Gimana perasaannya Mbak Bu MD? Kecewa mungkin ya. Bagaimana? Ya. Pada diam sekarang juga biar tahu kalian ya. Hasto Kristianto ketika ditanya ya wartawan mengenai WUS, ya kan apa dibilangnya? Ibu Megawati sudah mengingatkan 3 kali. Apakah pembuatan kereta cepat itu sesuai dengan kebutuhan rakyat atau tidak? Otaknya nggak jelas kok. Ibu Megawati sudah mengingatkan loh 3 kali. 3 kali. Karena tidak bisa dijatuhkan, maka segala cara pun dilakukan. Fitnah disebar, isu diciptakan, tuduhan dilontarkan, dari korupsi yang tak terbukti, ijazah palsu tak berdasar, hingga rumah hadiah dari negara. Sakit hati ya. Semua sudah dicoba, tapi satu pun tidak mempan. Jokowi tetap berdiri tegar, tenang, dan tetap bermartabat. Seberapapun kalian injak-injak, martabatnya tetap berdiri kokoh. Ia tahu bahwa kebenaran tidak perlu teriak, tidak perlu berebut kata seperti Roy Panci, tegak urat leher seperti Rismon, macam paling jago, macam paling berani sejagat. Cukup diam dan waktu akan membuktikan segalanya. Sakit hati, kesabaran menjadi perisainya. Ayo tambah lagi fitnah kalian. Ketulusan menjadi kekuatannya. Bagaimana lagi cara yang untuk mencari? Dan kalian sebagian kecil anak bangsa yang hatinya dipenuh kebencian terus mencari cara untuk menjatuhkannya. Silakan cari lagi, otak-atik terus, atau mungkin terus ya, bisa mendatangkan uang melalui podcast kalian, melalui AdSense, dan kalian lupa
bahwa tidak ada tipu daya manusia yang bisa menandingi rencana Tuhan. Mereka keren membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Kalian pernah dengar kata-kata bantulah dirimu dengan sholat dan sabar? Orang seperti itu yang kalian mau jatuhkan. Pakai ini. Dengar ini. Kini Jokowi memang telah selesai menjabat. Tapi namanya belum selesai di hati rakyat. Rakyat yang mana? Belum Ya kami selesai di hati dengar ini. Karena yang datang dari hati akan selalu sampai ke hati. Belum selesai di hati rakyat. Berarti rakyat masih mencintai Pak Jokowi. Pasti, Bang. 100%. Wow, dan mungkin cinta Nggak akan rakyat goyang ini kita. nanti akan dilabuhkan atau dipindahkan kepada Mas Wapres Gibran selaku orang yang menjadi perpanjangan tangan Pak Jokowi atau anak ideologis serta anak biologis dari Pak Jokowi. Dan yang dijaga dengan keikhlasan tidak akan pernah jatuh oleh fitnah. Dalam hidup saya beribu-ribu kali juga saya buktikan. Apalagi bagi orang sehebat Jokowi. Kesabarannya hebat, jejak politiknya coba siapa yang bisa menandinginya. Tidak ada satupun di republik ini. Tidak ada satupun. Selalu menang dan sabar. Tidak membalas cacian siapapun, tidak membalas fitnahan siapapun. Itulah keikhlasan. Itu yang mau kamu jatuhkan, kalian jatuhkan. Dan keikhlasan itu tidak akan pernah mampu dijatuhkan oleh fitnah. Saya Beni Budaya. Tetaplah Beni kalian berlaku Budaya. bodoh ya. Papua itu bukan tempat pengasingan atau pembuangan. Bapak Ibu mungkin udah sering baca berita tentang saya. Oh, Gibran diasingkan di Papua. Tidak, itu enggak benar. Papua itu bagian dari NKRI. Bagian dari NKRI dan harus kita berikan perhatian khusus. Itulah kenapa ada dua lembaga yang mengawal pembangunan di sini. Dan saya yakin tadi ya Pak Gubernur, orang-orang yang ada di sana itu adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang mengerti problem di Papua, dan saya yakin nanti ke depan akan ada terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru yang nanti akan membawa manfaat yang baik untuk masyarakat Papua. Amin. Kira-kira itu Bapak Ibu, nanti saya lebih banyak mendengar saja terkait keluhan-keluhan, masukan-masukan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi betul nggak menurut abang Pak Apa? Prabowo ini langkah Prabowo Gibran kan waktu itu Pak Jokowi juga udah ngomong sebenarnya kan kita dukung Prabowo Gibran periode kedua gitu. Aku lupa deh. gimana Iya kan detailnya. sebagai sebuah Ini ide mengikat dan- Pak Prabowo nggak? enggak. Satu dan kedua Mengikat eh, tentu enggak. perjanjian Prabowo Gibran atau Jokowi Prabowo 2024 yang lalu dengan menggandeng Gibran itu akan expired dan kondisinya akan 100% berbeda di 2029 ketika Pak Jokowi sudah tidak berkuasa lagi dan turun. Enggak, saya Influence-nya kalau kata setuju bahwa Bang 2029 nanti itu pasti negosiasi baru. Kontraknya kontrak baru. Benar dong, Bukan setuju kontrak dong. tahun 2024 yang akan dibuat ke sana itu. Jadi saya setuju itu. Nah, itu kan penegasan sesuatu yang udah pasti gitu aja gitu. Ya kan surat rekomnya juga baru. nanti Iya, kan. gitu kan juga Nggak nanti bisa dengan pakai surat dengan rekom modal baru. politik yang baru juga kan gitu. Iya. Ya, dan ketum partainya juga udah ganti nanti 2029 kan. Betul. Kalau Kongres-kongres kan. Iya, Ya pasti ada yang ganti. pasti ada yang ganti. Pasti ada yang ganti lah gitu. P3 Ya, jangan konspirasi amat. Saya pengguna ini di postingan Instagram Denny Siregar ya Pak. Oke, Instagram ya. Ya Instagram. Saya pengguna aktif WUS. Sebulan mungkin 2-3 kali saya pakai WUS ke Bandung. Perjalanan Jakarta-Bandung yang biasanya makan waktu 3-4 jam ditempuh hanya 45 menit saja. Ya. Tepat waktu. Di luar dari masalah markup, korupsi atau apapun, memang harus diselidiki. WUS sangat membantu mobilitas. Biasanya harus nginap di Bandung, sekarang mau bolak-balik juga tenang. Apalagi kalau bisa Jakarta-Surabaya yang katanya hanya 3 jam saja. Wah, makin keren. Ya, ada posisi untuk kayaknya Jakarta-Surabaya juga oke. Iya. Jarak sudah bukan lagi masalah untuk di Jawa. Kalau naik pesawat, mulai dari perjalanan ke Suta, nongkrong nungguin pesawatnya, bisa total 5 jam. Itu belum termasuk delay-delaynya. Ada WUS apa memang nih sejak Denny awal Siregar nih? didesain untuk B2B atau business to business. Karena B2B maka wajar bunganya lebih mahal.
karena faktor resiko. Jadi benar kata Menkyu, urusan US nggak boleh jadi urusan pemerintah, harus jadi urusan Danantara. Ya. Di luar saya berseberangan sama bapak itu, nggak tahu Maksudnya? Bapak itu adalah Jokowi kali ya. Pak Jokowi maksudnya. Iya, kan beliau ini dulu Pak Jokowi banget. Sekarang anti banget. Sekarang anti banget. Saya harus angkat topi dengan adanya WUS, nggak usah diperdebatkan dengan ketakutan akan hutang. Kalau negara ini dikelola dengan benar, hutang WUS itu kecil buat kita. Dan lagian kalau benar kita dapat transformasi ilmu dari Cina, siapa tahu PT Inka kelak akan bisa ekspor kereta cepat ke banyak negara berkembang. Disitulah nilai investasi yang tidak tertuang, transformasi teknologi dan keuangan. Iya, iya. Waduh, luar biasa banget ya. Postingan Denny Siregar mengenai kereta cepat Wush dalam akun Instagramnya. Dan ini sama seperti menampar wajah Hasto yang kemarin ya sempat mau menjilat juga kepada pemerintah. Katanya Bu Mega sudah 3 kali memperingatkan tentang Wush. Aduh. Sekarang setiap ada jejak rekam dari Pak Jokowi yang dianggap sebagai beban negara, Hasto, PDIP, dan gerombolan-gerombolan banteng ini selalu buang badan, selalu buang handuk, selalu balik badan, dan merasa bahwa mereka ini seolah-olah menjadi pahlawan, pernah mengingatkan Pak Jokowi lah, pernah menolak Pak Jokowi lah. Tapi kalau kita lihat ketika pemerintahan Pak Jokowi ini berjalan, nggak ada tuh dari suara mereka. Malah di DPR ya tidak ada penolakan sama sekali dari fraksi PDI Perjuangan mengenai Wush ini, malah mereka mendukung. Kok sekarang, waduh, ini kelihatan banget ya permainan politik praktis dari terus biar dapat partai-partai ini, teman-teman. Kita bisa lihat sekarang bagaimana mereka akhirnya menjadi korban, ya kan? Selain itu tidak menjadi korban, menjadi penyelamat, menjadi pahlawan. Aduh, semoga rakyat bisa menilai lah partai ini. Tapi sayangnya, seperti kata Opung Parbela tadi, jilatan-jilatan Hasto rupanya dihempaskan oleh Pak Prabowo dengan konferensi pers beliau di stasiun Tanah Abang yang mengatakan bahwa apa tuh ribut-ribut soal Wush. Gak usah kita ribut-ribut soal Wush. Waduh. Datang lagi pengamat politik, ya kan, ketika Pak Jonan dipanggil sama Pak Prabowo. Waduh, Pak Jonan akan membongkar seperti apa busuknya dan korupsinya Jokowi di dalam hutang kereta cepat Wush. Waduh. Ternyata ketika Jonan diwawancarai oleh media di istana, ya Pak Prabowo tidak ngomongin soal Wush katanya. Pengamat. Aduh, siapa yang pengamat seperti itu, teman-teman? Ada tuh pengamat politik sekaligus pengamat militer katanya. Aduh, agak jelas juga orang ini ya. Dia pengamat tapi pembenci Pak Jokowi, gimana tuh? Harusnya kalau pengamat politik jangan menjadi pembenci dong, harus ideal dong, harus objektif dalam menilai. Jangan sepemikiran terus dengan gerombolan pembenci, itu bukan pengamat namanya, pengolah. Pengolah narasi negatif. Aduh. Saya bingung teman-teman dengan orang-orang seperti ini ya. Aduh, nggak ngerti lagi saya. Tapi gimana dengan Rizwan? Katanya Rizwan didatangi rumahnya sama 3 orang berbadan kekar gitu. Ya saya curiganya sih debt collector. Tapi gimana menurut kalian teman-teman? Apakah itu memang orang yang mau memunirkan Rizwan atau memang orang yang mau menagih hutang Rizwan? Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.